baru mungkin awam mendengar kata membatik ini tidak hanya game edukasi ya, tidak hanya game edukasi. Nanti mungkin teman-teman nanti akan lihat sebentar di sesinya Bu Irma ketika nanti registrasi di web itu ada kategori-kategorinya. Cuman karena ini lagi-lagi waktu kita terbatas, jadi kita menspesifikkan membahas game edukasi ya, uh, atau game pembelajaran. Ya, jadi sini kita akan bahas beberapa ya, ada beberapa uh, hal-hal yang berhubungan dengan game edukasi ini sendiri. Jadi ada pengertian, proses pengembangan, aplikasi yang bisa digunakan dan jenis-jenis game ya yang ada di game edukasi itu sendiri. Yang pertama untuk pengertiannya ya. Ya, jadi game pembelajaran jadi ya sebagian dari kita mungkin beberapa teman di sini ada yang gamer mungkin, bahkan mungkin ada yang tipe apa ya? Saya menyebutnya mungkin tipe hardcore gamer ya. Mungkin yang pernah dengar istilah hardcore gamer itu yang main game PC itu bisa seharian di rumah. Mungkin di kawan-kawan di antara peserta mungkin ada yang benar-benar gamer ya, mungkin Mobile Legend, PUBG atau sebagainya, atau mungkin suka main Zuma mungkin ya, pokoknya ya game-game itu kan ada yang jenisnya game-game apa ya, game-game santai ya, seperti itu, ada yang game-game berat, tadi yang saya sebut hardcore game. Nah ini ada namanya game edukasi, game pembelajaran ya. Jadi game edukasi ini menghadirkan visualisasi dari suatu objek yang menjadi pembahasan. Jadi sifatnya tidak hanya mengentertain, tapi di dalamnya itu ada pesan ajar. Ya, ada pesan ajar yang disampaikan. Nah, ini tadi yang dimaksud sama Mas Agus tadi bahwa uh, kalau bicara lebih jauh di lomba membatik ini, jadi tidak hanya jadi kita guru-guru jadi tidak usah terlalu khawatir begitu, saya tidak jago programming, saya tidak jago gambar. Bukan hanya itu yang dinilai, tapi ada desain pembelajaran. Jadi mungkin ada yang bikin game keren sekali secara tampilan, tapi ternyata pesan ajarnya sedikit sekali atau mungkin kurang menyentuh ke penggunanya, dalam hal ini peserta didik. Nah itu juga tidak bisa menjadi juara ya kalau di membatik. Nah di dalam game edukasi yang dimaksud adalah mempunyai pesan ajar. Jadi ada pesan-pesan ajar. Pesan ajarnya bisa secara literate kita tampilkan di salah satu menu aplikasi atau mungkin terselubung ya. Ya, jadi itu masalah style juga nanti ketika teman-teman mendesain game edukasinya. Nah, untuk karakteristik sendiri, jadi berdasarkan teori ya menurut Rothschild 2008, jadi game edukasi itu ada 6 karakteristiknya ya. Yang pertama ada fantasi ya, kemudian ada aturan dan tujuan, ada sensor stimulusnya, ada tantangannya, ada misterinya, dan ada kontrolnya. Jadi fantasi dalam hal ini bagaimana game edukasi ini memang betul membawa penggunanya, dalam hal ini peserta didik itu berimajinasi sebenarnya. Ya, jadi ada tambahan-tambahan stimulus secara psikologi gitu yang membuat dia nyaman bermain uh, di game kita ya. Nah ini sebenarnya tantangannya berat sekali ya. Uh, Apalagi kalau kita lihat ke game yang sekarang betul-betul digandrungi sama anak-anak ya, itu tantangannya karena itu membutuhkan apa ya, kemampuan visual juga ya, desain visual. Bagaimana anak-anak ini senang menggunakan game kita begitu. Jadi dia senang setelah main, setelah saya mau main lagi deh, mau cari level lagi. Nah itu tantangan-tantangannya. Kemudian berikutnya ada aturan dan tujuan. Nah di dalam game sendiri itu ada aturannya dan ada tujuannya ya. Namanya permainan ya. Ada aturan bermainnya ya. Bahkan mungkin teman-teman ada yang nonton seriesnya Netflix ya, yang lagi booming sedunia ini, Squid Game itu ya. Itu kan ada aturannya di situ ya, dan ada tujuannya, menang dan kalah ya. Kemudian ada sensor stimulusnya, bagaimana ketika pengguna itu memainkan game dia terstimulasi ya untuk dapat menerima pesan ajar ataupun bertahan bermain. Nah ini yang tantangan-tantangan bagaimana game itu bisa didesain sedemikian rupa. Kemudian dia challenging, ada tantangannya. Game edukasi itu apa ya, memberikan tantangan yang lebih. Saya takutnya nanti gamenya setelah didesain tidak menantang begitu ya, gampang sekali. Jangan terlalu mudah juga dan jangan juga terlalu sulit ya. Kemudian ada misteri, ada yang bisa dipecahkan di dalam. Kemudian ada kontrol pengguna. Ya kontrol pengguna ini pasti ya. Jadi ada trigger, ada benar-benar interaktif, dua arah ya, dua arah. Nah kemudian kita masuk ke proses pengembangan. Nah ini proses pengembangan ini secara idealnya yang pertama itu kita buat peta materinya ya. Jadi kita buat peta materinya, kemudian kita buat
flowchartnya, ya. Kita buat flowchartnya di peta materi, ada konsep. Jadi misalnya saya mau bikin game tentang apa ya, misalnya tentang magnet, misalnya tentang magnet ya. Saya bikin tentang magnet. Nah, saya mau masukkan peta materi apa nih yang cocok? Misalnya apakah saya cuma mau menjelaskan bagaimana kutub-kutub magnet itu, atau kayak cover semuanya begitu. Nah, itu kita buat. Kemudian kita buat lagi flowchartnya begitu ya. Kita buat peta alurnya, mungkin dimulai dengan ada intro, kemudian ada menu utama, kemudian di dalamnya mungkin ada submenu-submenunya. Nah, di sini ada menu materi, dan di gamenya mungkin ada submenu levelingnya, misalnya level 1, level 2, dan seterusnya. Kemudian baru kita buat outline-nya, naskahnya. Di level 1 itu akan menampilkan apa, di level 2 itu akan menampilkan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya ada manajemen file. Manajemen file ini berhubungan sama aset-aset juga ya yang kita akan gunakan di dalam membuat aplikasi. Kemudian ada setting tampilan, kemudian terakhir ada publishing. Publishing ini hasil akhir aplikasi ya, hasil akhirnya. Nah, kita akan lihat lebih detail peta materi seperti ini ya. Ini menggambarkan struktur materi pada program beserta dengan rincian medianya. Jadi ada judul tadi seperti yang saya bilang ya. Kemudian ada pendahuluan, ada definisi, ada latihan dan evaluasi. Nah, media yang dibutuhkan juga harus tampil di bagian peta materi ini sebenarnya. Jadi misalnya di bagian pendahuluan, kalau misalnya saya membuat game yang genrenya apa ya, adventure, misalnya petualangan gitu. Nah, di bagian pendahuluan itu saya sudah menjelaskan langkahnya nanti seperti apa. Saya butuh gambar apa, saya butuh audio apa, dan sebagainya. Ya, jadi media-medianya sudah kita butuhkan. Oh, nanti di bagian latihan saya nggak perlu pakai video deh, kayaknya gambar sama teks sama audio cukup lah. Ya, itu nanti mulai didesain seperti itu. Ini penting ya. Jadi saya merasakan sendiri sebagai pengembang game edukasi bahwa pentingnya mendesain peta materi atau membuat flowchart itu sangat membantu efisiensi waktu kita ya. Karena sebelum-sebelumnya saya itu sangat tidak efisien mendesain game karena modelnya apa ya? Improvisasi kebanyakan ya. Jadi duduk depan laptop, buka aplikasi, baru menghayal. Oh, ini deh, ini kurang deh. Akhirnya apa ya? Selalu ada yang mau ditambahkan, selalu ada yang mau kurangi karena merasa tidak sempurna. Padahal sebenarnya idealnya membuat game tidak seperti itu. Dibuat dulu sampai jadi, baru kita lakukan namanya review. Kita review apa yang perlu direvisi. Karena kalau seperti itu, gamenya udah jadi. Mungkin masih di pendahuluan aja mesti tambah ini deh, tambah. Nah, itu pentingnya sebenarnya di awal kita sudah membuat flowchart peta materi, sehingga apa yang kita mau lakukan ketika mendesain game itu teratur, sudah ada langkah-langkahnya. Bahkan kalau kita mau lebih sedikit apa ya, maksudnya lebih detail dan profesional lagi, kita kalau perlu ada time schedule-nya begitu. Misalnya di pekan pertama saya fokus mendesain UI-nya, ya tampilannya. Saya butuh, kalau misalnya saya mau bikin game misalnya tentang apa ya, Space War, misalnya perang ruang angkasa, maka UI-nya nanti temanya universe, misalnya tentang tata surya, maka itu saya harus gambar dulu. Kalau tidak bisa gambar, saya mungkin bisa manfaatkan aset-aset yang free, tapi ya karena ini lomba harus ada credit title ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus kita siapkan. Kemudian berikutnya, nah ini flowchart ya, flowchartnya seperti ini. Jadi ini contoh, ini logika jalannya aplikasi nanti. Kita mulai dari mana, setelah diklik ini dia menuju kemana, nanti di situ ada pilihan apa-apa saja, bisakah kembali ke menu utama, dan seterusnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini instalasi kendali penerangan listrik saklar tunggal, contoh ya, ini contoh flowchart. Dia terbagi 3, ada pendahuluan, ada definisi saklar, dan saklar tunggal. Setelah dari ketiga submenu materi itu ada latihan gamenya ya, latihan gamenya. Jadi kalau latihan gamenya dia sukses semua memainkan game, maka akan berakhir. Tapi jika tidak, nanti akan ada muncul keterangan misalnya coba lagi, kemudian dia akan kembali di submenu di menu utama lagi, seperti itu ya. Itu untuk flowchartnya. Nah, ini tadi yang berhubungan sama manajemen file. Jadi seluruh aset yang dibutuhkan dipersiapkan dengan baik dalam sebuah manajemen file untuk memudahkan proses pembuatan media pembelajaran. Ya, ini bisa juga kita lakukan di pelatihan-pelatihan ya. Jadi kalau kita menyiapkan aset untuk para peserta pelatihan sudah terfolder dengan bagus. Misalnya di sini untuk gambar, untuk grafis, kemudian untuk aset videonya, ini untuk aset audionya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pengembangan, kita sudah tidak pusing cari file mana nih, saya butuh file ini ya. Sudah rapi filenya ya, sudah rapi file. Kemudian setting dan desain tampilan. Jadi perlu diperhatikan masalah
Kalau kesesuaian tampilan yang dapat menyesuaikan di semua layar device yang diakses oleh user. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini kan end user kita kan diharapkan ke siswa ya, ke siswa. Nah, rata-rata siswa itu menggunakan apa ya, handphone ya. Siswa yang menggunakan komputer kalau dibandingkan dengan menggunakan handphone tentu lebih banyak yang menggunakan handphone. Nah, ini perlu diperhatikan kesesuaiannya. Ya nanti mungkin akan dibahas lebih detail sama Mas Devan nanti. Jadi misalnya pemilihan jenis huruf sama besar kecilnya huruf ya. Jadi diperkirakan terbaca dengan bagus di handphone yang beresolusi yang layarnya kecil dengan yang mungkin pakai tab ya. Kalau dia pakai tab ini teksnya tidak terlalu besar banget ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian dia misalnya dia responsif ya, responsif. Jadi kalau dia dapat layar yang kecil kemudian dapat layar yang besar, dia akan menyesuaikan dengan sendiri. Itu ada settingan-settingan di rata-rata hampir semua aplikasi seperti itu ya. Kemudian dalam pengembangan ini ada dua ini yang perlu yang sangat diperhatikan ya, ada saya sudah sebut tadi UI dan ada UX. Nah, ini kalau di lombanya nanti ini kategorinya jurinya juga ada dua nih, ada juri UX, juri UI sama juri materi pembelajaran. Jadi ada user experience. Nah, bagaimana apakah dia friendly, enak dipakai begitu. Navigasinya tidak membingungkan gitu ya. Itu termasuk di dalamnya user experience-nya. Kemudian user interface-nya ya dari segi tampilan ya. Kalau dia pakai menu misalnya apakah istilahnya kayak burger menu itu yang garis-garis itu ya, kayak menu hamburger menu itu apakah saya harus pakai jenis menu ini ya, apakah saya pakai menu tombol-tombol saja yang disebar. Nah itu semua ada perhitungannya. Bahkan memilih warna pun ya itu juga harus terkoneksi dengan materi yang kita ajar. Misalnya saya lagi menjelaskan, saya bikin game tentang klasifikasi makhluk hidup. Tentu warna hijau mungkin lebih dekat dengan pembelajaran itu ya, ketimbang misalnya saya pilih warna pink. Nah, misalnya penggunanya ini pokoknya suka sekali warna pink, misalnya ada pengembang, dia tidak boleh menggunakan maksudnya kesenangannya, karena ini mungkin harus kita garis bawahi ya, eye-catching di mata kita sebagai pengembang itu belum tentu enak di mata siswa. Makanya sebenarnya di akhir setelah kita publishing perlu dilakukan review. Jadi reviewnya itu tidak harus melibatkan ahli materi atau ahli media. Sepanjang yang saya lakukan biasanya saya hanya memanggil 3-5 siswa, kemudian aplikasi itu saya berikan linknya, saya suruh install, kemudian saya kasih instrumen-instrumen sederhana ya ke anak. Terus saya tanya apakah terbaca dengan bagus, warnanya seperti apa, apakah tombolnya tidak ada masalah. Nah itu perlu kita review karena kita kalau pengembang itu kan biasanya testing biasanya lewat komputer sendiri, kemudian buka di HP sudah cukup, udah dikirim. Tapi itu kurang meyakinkan sebenarnya. Jadi perlu ada user real ya. Jadi dalam hal ini siswa untuk mengujinya. Sehingga itu akan sangat membantu proses revisi aplikasi kita sehingga betul-betul bisa bisa bersaing lah kalau di lomba ya, minimal masuk grand final lah. Nah, ini publishing. Nah, publishing ini output aplikasi ya, ada banyak ya, ada dia. Nah, untuk format di Membatik ini yang dibutuhkan adalah HTML, dalam hal ini HTML5 ya. Nah, publishing ini untuk aplikasi itu tentu banyak ya, bisa dipublish ke Android ya, jadi yang berekstensi APK. Kemudian bisa dipublish ke iPhone yang untuk iOS ya, yang berekstensi IPA gitu ya, .ipa itu. Kemudian bisa berekstensi untuk berbasis PC yang berekstensi .exe ya, macam-macam. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah yang berekstensi HTML, dan rata-rata software authoring multimedia tools itu punya output seperti ini. Jadi bisa semua dipublish di HTML ya. Nah, kenapa Membatik ini menginginkan ekstensi ini? Ya, karena ekstensi ini bisa mengakomodir pengguna dengan perangkat yang dimiliki serta bisa diakses dan jalankan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, kalau misalnya Membatik ini menerima yang APK. Nah, kasihan dong yang punya iPhone gitu ya. Kalau punya iPhone dia tidak bisa gunakan karena dia tidak bisa menginstal yang APK, harus yang ekstensi IPA. Tapi kalau HTML karena dia berbasis website, maka di HP manapun ya, mau dia Samsung, mau pakai apa kayak ya, mau yang bahkan pakai lupa ya yang OS-nya Samsung itu apa sih? Lupa saya namanya. Itu bahkan semua bisa jalan ya. Itu tujuannya kenapa publishing-nya harus ke HTML ya. Nah, ini aplikasi yang bisa digunakan. Nah, aplikasinya ada banyak sekali ya dalam format HTML. Ada yang betul-betul single apps yang langsung bisa kita publish ke HTML, ada yang menggunakan
aplikasi pihak ketiga, misal macam PowerPoint ya. Biasanya di PowerPoint itu, apakah PowerPoint bisa bikin game? Bisa. Kita juga pernah melakukan pelatihan ini ya di BTIKP di beberapa kabupaten itu dengan menggunakan iSpring ya sebagai software pihak ketiga. Dengan menggunakan iSpring, maka PowerPoint-nya nanti dipublish jadi HTML. Kemudian Construct ya. Construct ini memang spesialis engine untuk membuat game ya. Ada Construct. Kemudian ada Smart App Creator. Ini yang lagi banyak sekali digunakan sama teman-teman guru ya, karena kelebihan Smart App Creator ini dia bahkan bisa diinstal di notebook bahkan ya. Jadi tidak butuh spesifikasi laptop yang terlalu khusus ya. Laptop jadul pun bisa diinstal dia. Kemudian bisa digunakan dengan mudah karena ya tidak memerlukan kemampuan coding ya, tidak memerlukan coding. Kemudian outputnya itu bisa HTML, bisa Android, APK dan juga bisa ke IPA ya untuk iPhone ya. Kemudian ada articulate storyline ya, articulate storyline. Jadi articulate storyline ini ya jenis mirip ya sama Smart App, tapi kalau dari segi fitur lebih wah fiturnya articulate storyline ini ya. Jadi dia bisa mengakomodir banyak sekali jenis game ya dengan imajinasi yang kita punya. Tapi sayangnya articulate storyline ini butuh laptop dengan spesifikasi khusus ya. Dia minimal kalau kita pakai versi 3 atau 360 ya dia harus 64 bit seperti itu ya. Nah, kemudian ada Adobe Animate yang dulu namanya Adobe Flash ya. Adobe Flash ini juga bisa dipublish ke HTML dan sebagainya. Ada Unity, ya ada Blender, ada Game Maker, Unreal Engine dan banyak sekali sebenarnya aplikasi yang didesain untuk membuat sebuah game ya. Nah, ini jenis-jenis game, ada puzzle ya, ada drag and drop, ada real time strategi, ada RPG ya, ada role playing game, ada live simulation, ada game shooting, ada action adventure dan macam-macam ya. Ini ada contoh-contoh jenis game edukasi Pusdatin, Kemendikbudristek. Nah, ini ada contoh yang kuis ya. Ini ada contoh-contoh game kuis. Ini ada game Borobudur. Jadi dia menjawab. Jadi ada berbasis waktu dan nyawa ya. Jadi ada waktu kemudian ada nyawa. Jadi nyawanya berkurang misalnya seperti itu. Kemudian ada drag and drop ya, ada drag and drop lengan. Jadi ini tinggal diklik drag and drop seperti itu. Kemudian ada connect the dots. Nah, ini connect the dots ini bisa dibuat, teman-teman bisa buat di Smart App ya. Nanti Mas Deva akan membahas lebih spesifik nanti. Ya, ini ada drag and drop juga. Ya, kemudian ada melihat perbedaan ya, perbedaan gambar ya. Ini tinggal mengklik, kemudian ada word hunter, ada urutan nada ya. Ini macam-macam. Kemudian ada tebak area, ada tone memory, ada teka-teki silang, ada anagram, ada hangman dan ini mencocokkan ini ya, mencocokkan gambar. Ya. Nah, ini ada contoh yang lain ya, ada word search, ada crossword yang sama tadi ya, teka-teki ini. Ini ada spell it, ada match up, ini mirip yang tadi, ada multiple choice, memory dan ini ada contoh game yang menggunakan tabel periodik ya di mata pelajaran kimia. Nah, kemudian ada game-game penjumlahan yang didesain. Jadi ada nembak balon ya, nanti sebentar saya perlihatkan. Ini ada Donkey Kong Junior. Nah, ini tapi yang pakai mat. Ini mungkin zamannya kita main Nintendo ini ya. Main Nintendo ini teman-teman bisa lihat ada jenis gamenya. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan juga ada genre-genre game ya. Ini misalnya kayak seperti ini ya. Ini ada genre game yang dibuat sama Smart App Creator ya. Ya, ini seperti ini. Ini nanti ya seperti ini. Oh, tidak bisa kelihatan ya. Sorry. Saya tadi share by file ya. Ya, ini contohnya ya, kelihatan ya. Nah, ini misalnya kayak begini ya. Ini drop kalau yang connect the dot itu ini kayak ini ya. Connect the dot tadi ini contohnya kayak seperti ini. Ya, ini cuma 3 slide ya, tapi bisa ini ada untuk materinya ya, materi. Kalau di Smart App bisa dimanipulasi juga kalau ini ya. Gambar. Nah, ini kayak game the dot yang kemarin ya. Kayak gini ya. Ini
disempati. Kalau 2 kali salah, kalau benar semua. Untuk dengan menggunakan ini ya, menggunakan smart app ya. Nah, untuk apa? Untuk tools yang lain sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tapi memang saran-saran saya juga mungkin nanti akan diteruskan sama Mas Deva. Smart app ini adalah yang terbaik untuk memulai maksud saya ya. Karena dia mudah penggunaannya, kita tidak mesti repot. Aduh, laptop saya harus ini deh, harus Windows-nya harus seperti ini, RAM-nya harus seperti tidak seperti itu. Beda sama ya. Seperti ini saya lagi buka storyline-nya, ini storyline 360. Nah, ini juga cuma memang di articulate storyline itu ada beberapa fitur yang tidak dimiliki di ini ya, di apa? Di bentar, di apa? Di smart app ya, di smart. Seperti ini ya. Ini cuma pakai satu slide. Ya ini ada. Jadi kita tinggal manipulasi variabel-variabel. Ya ini cuma variabel aja nih manipulasi. Jadi itu bisa menghasilkan game matematik yang sudah pakai random. Jadi dia acak. Ini cuma pakai satu slide saja ya. Lagi. Ini kebanyakan aplikasi kayak terbuka di dalam. Ya, jadi model sebenarnya hanya dengan menggunakan drag and drop sama klik itu sebenarnya variasinya bisa banyak sekali teman-teman ya. Cuma mungkin ya, ya misalnya kayak gini, ini sudah bisa, ini acak semua ya. Kalau salah dia salah kayak gini, ini ada kita sudah ini pakai nyawa ya, ini pakai nyawa dan animasi. Jadi kalau lewat ini salah. Jadi kalau benar seperti ini nanti ada poinnya 10 ya. Seperti itu. Jadi ini hanya menggunakan satu slide bisa mengacak dan dilakukan berulang-ulang hanya dengan menggunakan satu slide seperti ini ya. Kemudian untuk jenis-jenis drag and drop itu bisa kita manipulasi sebenarnya ya, jadi bisa dimanipulasi untuk kebutuhan game. Jadi gamenya itu jangan teman-teman nanti pikir ini kok gamenya harus seperti ini, yang tidak ya. Misalnya contohnya kayak seperti ini. Nah, ini kayak game-game begini, jadi menentukan batas-batas negara misalnya ya. Saya coba yang ini saja deh. Ini menentukan batas-batas negara ya. Untuk misalnya pelajaran IPS misalnya ya. Nanti itu tinggal kita manipulasi drag and dropnya seperti apa. Sebenarnya bisa di drag and drop langsung di atas peta atau kita buatkan frame tempat dia ngedrag seperti itu. Jadi bahkan hanya 3 jenis genre game kalau kita manipulasi. Ya lagi-lagi memang butuh imajinasi ya. Saya mau mendesain gamenya seperti apa nantinya. Itu bisa menghasilkan game yang betul-betul sangat membantu anak untuk memahami materi aja. Saya coba ini yang terakhir. Ya, misalnya seperti ini ya, ini ada Filipina ya, batas utaranya apa gitu, misalnya Taiwan nggak ada ini ya, misalnya seperti ini jawab salah, dan dicek gitu ya. Nah, ini nanti 3 kali coba, ini berbasis waktu dan ini dibuat di articulate seperti yang dijelaskan di depan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendesain game itu tidak harus saya harus pakai aplikasi ini, tidak. Jadi kayak game ini ya, ini hanya menggunakan 3 slide tapi sudah bisa menghasilkan game yang menarik. Ini kan tinggal di duplikat saja slide berikutnya, kemudian nanti bikin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, mungkin itu saja dulu ya dari saya. Nanti kalau ada sesi khusus tanya jawab, mungkin di rundown ada ya.